illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa mulai kembali kajian tafsir Senin Kemis. Pagi ini supaya fresh, kita akan mulai dari ayat 46 supaya pembicaraannya juga utuh. Kita mulai dari ayat 46. Allah berfirman, 46 sebenarnya sudah kita pelajari, 47 sudah. Mestinya masuk 48. Cuman kalau kita langsung ke 48, nanti ceritanya terputus. Karena itu kita mulai dari ayat 46. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Wallahu yahdi may yasha' ila siratim mustaqim. Wa yaquluna amanna billah wa birrasul wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Coba kita lihat terjemahannya dulu. Sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Dan ini sudah kita lewati. Sejak awal surat An-Nur itu memang membahas tentang hukum-hukum sosial. Mulai dari zina, macam-macam, termasuk qadzaf, menuduh, sudah kita lewati semua. Dan itu sudah diterangkan Allah secara jelas. Wallahu yahdi may yasha' ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Artinya hukum sudah diterangkan, sudah dijelaskan, sudah dipaparkan. Ada yang kemudian bisa menerima, memahami, mengamalkan, tetapi ada yang kemudian cuman mendengar lalu berpaling. Tidak semua orang siap untuk menerima hidayah. Dan mereka, orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling. Setelah itu mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ini tipologi dan karakter orang munafik. Dan kita semuanya sudah paham bahwa orang munafik itu beragama secara simbolik. Jadi simbol-simbolnya saja. Beragama itu sebatas identitas. Lesan mengucapkan iman, tetapi kehidupan beda lagi.
di depan Nabi mengatakan sebagai sahabat, nanti berpaling sebagai musuh. Jadi orang munafik sudah jelas beragama hanya sebatas simbolik, ora tenanan. Ya mung ketok-ketoke Islam gitu aja. Mulut iman, mulut Islam, mulut berteman, tetapi dalamnya ingkar, kafir, dan bermusuhan. Itulah orang munafik. Kemudian, dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak. Ayat ini nanti di sebagian tafsir diterangkan, ayat ini berhubungan dengan seorang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini punya kasus tentang tanah. Jadi punya kasus tentang tanah. Lalu diajak menghadap Nabi. Ya, kalau begitu kita selesaikan aja di meja pengadilan di depan Rasulullah SAW, biar clear semua urusannya. Lah tiba-tiba enggak mau. Kalau yang menetapkan hukum Muhammad saya enggak mau. Kita ke pendeta saja. Ada yang menyebut yang diinginkan itu adalah Ka'ab bin Ashraf. Kalau kasus ini enggak pas ini kalau dibawa kepada Muhammad. Dah, kita bawa saja ke Ka'ab bin Ashraf. Nah, nanti di dalam tafsir disebutkan kenapa sikap itu muncul. Inilah pelajaran yang sangat berarti dari ayat ini. Jadi orang munafik itu begitu. Ketika ada kasus masalah tidak mau diselesaikan dengan hukum Islam, enggak mau. Nah, jamaah, sikap ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang kekinian, inilah yang disebut dengan mentalitas oportunis. Oportunis itu apa sih? Kalau menurut pakar, itu setidaknya ada 3 ciri mendasar dari mentalitas oportunis itu. Jadi kita sedang berbicara tentang orang munafik. Nah, karakter orang munafik itu plek relevan sama dengan mental oportunis. Cirinya ada 3 kata para pakar itu. Yang pertama, selektif dalam beribadah. Jadi orang munafik itu kalau mau beribadah pilih-pilih. Kalau ringan ya dikerjakan, kalau berat ditinggal, kalau menguntungkan diterima, tapi kalau merugikan ditolak. Hukum yang sekiranya nanti menguntungkan diterima, hukum yang sekiranya nanti merugikan ditolak. Sama dengan kasus tanah tadi. Diajak ke Rasulullah tidak mau, tetapi menentukan hakim sendiri. Jadi dia selektif. Ini pas, ini enggak pas, tolak. Hukum yang sesuai dengan hawa nafsunya ditaati. Tapi hukum yang berbenturan
dengan hawa nafsunya ditolak. Hukum yang sesuai dengan kepentingannya diterima. Hukum yang sekiranya mengganggu kepentingannya ditolak. Itu karakter dasar dari oportunis. Nah, itu persis dengan tadi itu, kasus tanah tadi itu. Ayo toh, kita selesaikan di depan Rasulullah. Loh, gak mau. Ini gak pas kalau dibawa ke pengadilan Muhammad, gak pas. Saya sudah punya hakim sendiri, ayo. Nah, itu. Jadi selektif. Nah, orang munafik juga begitu. Di hadapan Nabi seperti apa, di luarnya seperti apa beda. Selektif. Makanya nanti kalau di dalam beberapa ayat itu kan, kenapa kamu iman kepada sebagian ayat tapi menolak sebagian yang lain? Kenapa? Nah, ada teguran seperti itu di dalam ayat yang lain itu. Nah, mestinya kita tidak. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah berislam secara kafah, keseluruhan. Jangan tebang pilih dalam beragama. Sudah beragama itu hanya simbolik, beragama selektif. Nah, ini orang munafik. Ini sifat mentalitas oportunis itu seperti itu. Yang kedua, double standar. Orang munafik itu sifatnya double standar. Double standar itu apa? Ya punya standar ganda. Standar ganda itu gimana? Yang penting aman dan menguntungkan, selamat titik. Di depan Nabi, yo saya iman, mantuk-mantuk, yo, ya, beres. Tetapi ketika kembali kepada teman-teman mereka, gimana? Saya tadi itu hanya bermain muka saja di depan Muhammad itu. Saya tetap berpihak kepada kamu. Itu double standar, bermuka dua. Itu termasuk mentalitas oportunis. Nah, sikap yang ketiga, ciri yang ketiga itu adalah pragmatisme. Pragmatis itu apa? Ya sudah, pokoknya yang penting menguntungkan, aman, gitu aja. Kalau double standar tadi juga bisa diartikan begini. Contoh sederhana, orang lain gak boleh korupsi. Jadi kalau ada orang korupsi dihabisi. Tapi kalau dirinya atau keluarganya, ya maklumilah, maklumi. Nah, itu double standar. Orang lain gak boleh salah. Tapi kalau dirinya, ya maklumilah. Ini gak terlalu besar loh. Nah, itu double standar. Nah, perilaku-perilaku itu erat melekat pada orang munafik. Prinsipnya dari oportunis itu apa? Bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Kasus tanah tadi itu yang melibatkan orang Yahudi, itu tidak ingin mencari kebenaran. Pembenaran agar mendapatkan keuntungan. Makanya berpaling ketika ayo diselesaikan di pengadilan, di meja Rasulullah. Apa jawabnya? Enggak mau, jangan. Dia enggak cakap kalau urusan seperti ini. Bukan kapasitasnya. Ini loh, saya sudah punya hukum sendiri. Nah itu.
Wa idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Jadi kalau diundang, dipanggil, diajak untuk berhukum kepada Allah dan hukum Rasul, berpaling mereka. Nah, para jamaah, ngomong-ngomong berpaling, itu kalau kita lihat ayat 47, itu ada kata tawalla. Tawalla itu artinya berpaling. Kemudian ayat 48, di ujung ayat 48 itu ada kata mu'ridun, itu juga berpaling. Nanti kalau dibuka dalam kamus bahasa Arab, kan dua-duanya maknanya berpaling. Yang satu berbunyi tawalla, yang satu berbunyi mu'ridun. Itu dua-duanya bermakna berpaling. Tapi kalau dikembalikan ke dalam kamus, meskipun artinya sama, tetapi ternyata punya esensi yang berbeda. Kalau tawalla itu berpaling secara fisik. Kalau mu'ridun itu berpaling secara jiwa. Kalau tawalla itu berpaling raga. Kalau mu'ridun itu berpaling jiwa. Berpaling raga itu ya orang munafik. Kalau dalam konteks orang munafik, kalau berpaling raga itu berarti nggak ingin ketemu Rasul, nggak ingin melihat Rasul, nggak ingin mendengar kata-kata Rasul, nggak mau mereka. Karena kalau mendengar Rasul, apalagi membaca Quran, wah itu hampir setiap orang yang mendengar ayat dibaca oleh Nabi, hatinya langsung jatuh cinta itu. Jadi kalau secara fisik itu berpaling, itulah tawalla. Tapi kalau mu'ridun itu hati. Lah orang munafik juga jago hadir di majelis Rasul secara ragawi. Tetapi secara fisik ada. Tapi jiwanya enggak ada. Wong yang dicari itu kesalahan kok. Orang munafik hadir di majelis Rasul itu bukan ingin mendapatkan hidayah. Yang dicari itu salahnya Muhammad di mana? Salah ngomong, salah sikap, statement yang keliru, itu yang dicari. Nanti dihantam di luar. Nah, itu orang munafik. Jadi berpaling itu ada dua, secara raga dan secara jiwa. Nah, orang munafik kombinasi dari keduanya. Karena itu disebut dengan kata tawalla dan juga disebut dengan kata mu'ridun. Ayat 49 kita lihat. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Nah, itu tadi. Jadi prinsip oportunis itu bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Selektif. Mana yang menguntungkan diikuti, mana yang merugikan ditinggalkan. Jamaah, puasa sudah berlalu, Ramadan sudah selesai. Pagi ini Syawal yang keberapa? 7 ya. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ayo kita mulai puasa Syawal. Mari. Hawane Ramadan ki mumpung apa? Ya, masih terasa. Ayo kita mulai puasa Syawal, dimulai. Nanti kalau setelah ini ada reuni ya berhenti dulu. Nanti kalau ada undangan ya berhenti dulu, halal bihalal. Yang penting dimulai sih. Boleh berurutan, boleh berpencar-pencar. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan
untuk puasa Syawal di tahun ini untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita. Pagi ini kita sudah mulai kajian tafsir. Mudah-mudahan setelah kita mulai, Allah mengizinkan kita untuk istiqomah. Kita baru juz 18. Juz 30 sudah selesai. Berarti sudah dapat 19. 19. Sisanya berapa? Masih 11 juz. Kalau 1 juz 1 tahun berarti masih 11 tahun. Apakah kita bisa mengkhatamkan? Harapannya bisa. Hanya kepada Allah kita bersandar. Wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahim.